Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Rido di channel Adi Sky. Hari ini gue mau ngebahas tentang Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun ini yang baru gue laksanain kemarin, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Oke. Gak seperti biasanya, Lebaran kali ini suasananya sedikit berbeda karena sedang ada pandemi Corona. Yes, banyak sekali orang yang merasakan hal ini. Bahwasanya Lebaran tahun ini sangatlah berbeda karena gak ada mudik, gak ada orang pulang kampung, dan ada beberapa tempat yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri secara berkerumun dengan banyak orang. Biasanya kalau Idul Fitri atau sholat Id kita tahu banyak banget orang yang pada ngumpul. Seperti di rumah gue juga sama, gak ada perayaan sholat Idul Fitri khusus di rumah gue, tapi kalau di komplek gue masih ada. Dan itu salah satu keputusan dari keluarga besar gue, gak mau melaksanakan sholat Idul Fitri bareng sama sama warga masyarakat. Ya, alasannya adalah jelas dengan adanya instruksi dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes, dari MUI dan juga pemerintah negara Indonesia ya. Jadi boleh kita melaksanakan, boleh juga tidak. Kalaupun melaksanakan itu dengan protokol yang sangat ketat. Kita mengkhawatirkan bahwasanya sholat Idul Fitrinya tidak dengan protokol kesehatan yang jelas. Makanya keluarga saya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Nah, kita cerita lagi ke depan. Setelah itu kita melaksanakan silaturahim. Kita emang membatasi diri. Kita menyediakan hand sanitizer, kita menyediakan masker, dan salaman pun seadanya saja. Tidak seperti biasanya. Setelah itu kita sowan ke keluarga keluarga besar kita di tempat rumahnya Mbah Haji Nuruddin di Cilibur. Nah, waktu perjalanan pun nggak seperti biasanya nih. Biasanya kalau Lebaran itu di jalanan sangat-sangat ramai. Tapi apa yang terjadi di Bumiayu sangat sepi. Jalan-jalanan juga sangat sepi. Banyak orang yang stay at home, hanya di rumah. Hanya dengan tetangga dekatnya saja atau dengan sanak famili yang ada di sekitarnya. Dan ini kerasa banget perbedaannya. Inilah mungkin dari peradaban abad 21 ini, gue baru ngalamin Lebaran yang sangat seperti ini. Tapi ya itulah, kita mengikuti protokoler COVID-19. Oke. Seperti biasa, keluarga gue kalau Lebaran pasti ngumpul dari satu tempat, yaitu di Kumambang. Kumambang itu tempatnya Mbah Haji. Perjalanannya dari Bumiayu sekitar 10-15 km. Nah, gue biasanya dari pesawahan ngikutin perjalanan itu pasti bawa 2 mobil karena di rumah ada Avanza dan TSS, Mitsubishi TS120S. Itu biasanya diikuti sama anak-anak nih, anak-anak atau ponakan-ponakan gue. Nah, karena gue lagi pengen lihat suasana Bumiayu yang sepi, yang slow, yang santai, akhirnya gue naik ke mobil ini. Dan gue bawa kamera buat mendokumentasikan seperti apa kondisi Bumiayu pada saat Lebaran. Dan ternyata benar sepi banget. Hanya beberapa motor dan beberapa kendaraan yang lalu lalang. Nggak seperti biasanya kalau lagi Lebaran pasti ramai banget, ini nggak. Nah, orang yang biasa Lebaran itu jalan kaki ke sanak-saudara dan teman-temannya juga ya jarang juga. Sesampainya di rumahnya Mbah Haji, biasanya itu ramai banget karena Mbah Haji Nuruddin ini salah seorang yang sudah dituakan. Biasanya banyak banget orang yang datang ke situ, banyak banget orang yang silaturahim ke situ. Tapi enggak, hari ini di rumahnya Mbah Haji cukup sepi. Hanya keluarga saja. Seperti biasa, kita ngumpul sama keluarga dan kita juga melakukan protokoler kesehatan COVID-19 ya, dengan cuci tangan, dengan hand sanitizer, dengan menggunakan masker. Tapi
tradisi dan budaya di rumah itu, di Kumambang itu, di rumahnya Mbah Haji itu, setiap kali lebaran pasti ada bakar-bakar sate. Dan itu satu kambing dipotong, silakan mau dimakan apa aja. Mau digulai boleh, mau di sop boleh, mau dibikin sate juga boleh. Yang pasti harus ada sate. Ini nggak tahu kenapa. Ini udah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Dari mulai Mbah Haji muda sampai sekarang. Setiap kali lebaran, wajib banget di rumah itu harus ada sate. Dan biasanya yang nyate itu Om Hari. Om Hari itu mantu terakhir dari anaknya Mbah Haji. Yang terakhir dari anaknya Mbah Haji. Dan biasanya yang nyiapin itu. Tapi karena Om Hari nggak ada, masih di Jakarta, akhirnya itu semua orang aja. Nah, Morning. Beberapa balik gitu. Nyong. Wawin. Balik ora apa-apa. Iya. Mau kapan-kapan. Ke video nang jenenge gara karo para sate. Insyaallah pengen. itu tergantung. Oke. Nah, kebetulan ada Mas Sofan atau suaminya Mbak Lina. Mbak Lina itu kakak gua yang ketiga, karena kakak gua ada tiga. Yang pertama Mbak Dewi, Mbak Elis, sama yang terakhir lagi Mbak Lina. Nah, akhirnya Mas Sofan lah yang disuruh untuk bakar sate. Tapi karena Mas Sofan ini sedikit ya bakar-bakar mau nggak mau lah ya, akhirnya gue bantuin. Dan pada saat gue bantuin, yang biasaan kalau sudah bakar sate, walaupun baju kita baru, baju lebaran kita udah bagus gitu ya, tapi karena bakar sate ya udah perengus and bau asap. Tapi nggak apa-apa, ini karena buat keluarga. Setelah matang, setelah siap dikumpulin, udah deh habis itu ngumpul semua sekeluarga. Itu juga belum penuh, masih ada dari Jakarta itu satu, dari Bogor dari Bogor dua, itu keluarga semua. Masih ada dari Adisana, dari Karanggandul itu belum ngumpul juga. Ya sudah, akhirnya segitu aja juga udah banyak banget. Ponakan-ponakan gue udah ngitungnya aja udah susah. Dan itu anaknya siapa, umurnya berapa, namanya siapa, itu gue juga lupa. Tapi yang jelas, dengan sate, gulai, dan makan-makan pada saat lebaran, akhirnya ramai ngumpul semua. Dan gue bingung sekali siapa aja mereka, tapi nggak terlalu masalah lah. Yang penting kita ngumpul bareng. Nah, setelah makan-makan bareng udah selesai, kita juga ngobrol-ngobrolin. Sedikit informasi aja bahwasanya gue dari keluarga di pesawahan itu dari bapak, dari abah. Kalau yang dari ibu itu dari Kumambang itu, dari keturunannya Mbah Haji Nuridin. Tapi gue sih lebih dekatan ke keluarga ibu ya. Nggak tahu kenapa, karena kalau abah kan anak tunggal, tapi saudara-saudaranya gitu kan buat tiap hari aja di rumah. Tapi yang lebih dekat itu ke mereka, nggak tahu kenapa. Yang jelas lebaran tahun ini gue lebih lebih sepi lah menurut gue, lebih sepi, lebih nggak banyak kegiatan, lebih nggak banyak aktivitas. Kita hanya ke situ aja, ke rumah Mbah. Setelah itu gue pulang dan di rumah, dan gue nggak ngapa-ngapain selama 2 hari, hampir 3 hari ini gue nggak ngapa-ngapain. Gue masih di rumah dan nggak tahu mau ngapain lagi. Gue juga hari ini baru mulai bikin lagi video. Ini setelah gue seharian nggak ngapa-ngapain, akhirnya baru kepikiran tadi, oh iya gue punya stok video untuk gue edit. Nah, kira-kira lebaran kalian di rumah itu seperti apa? Silahkan ceritain di kolom komentar. Barangkali kalian ada cerita-cerita seru yang bisa gue kulik atau bisa gue obrolin di sini. Terima kasih udah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak orang yang tahu. Nanti kita jalan-jalan lagi menggunakan motor. Udah ada videonya, tinggal nanti diuploadnya kapan, tunggu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.